Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah yang agung. Beliau diutus kepada Bani Israel. Mereka tinggal di Mesir di bawah pemerintahan raja yang kejam. Raja ini dikenal sebagai Firaun. Firaun itu sombong dan menganggap dirinya Tuhan. Dia menindas kaum Bani Israel dengan sangat kejam. Mereka dipaksa kerja keras dan diperlakukan dengan sangat kejam. Hidup mereka penuh penderitaan dan keputusasaan. Allah dengan rahmat-Nya yang tak terbatas, melihat kesulitan mereka dan merencanakan keselamatan mereka melalui seorang nabi pilihan, dan nabi itu adalah Musa. Firaun adalah penguasa yang sangat zalim. Dia takut pada sebuah ramalan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan bangkit dan menghancurkan kerajaannya. Karena ketakutan ini, dia mengeluarkan perintah yang mengerikan. Dia memerintahkan agar semua bayi laki-laki Bani Israel yang baru lahir dibunuh. Ini adalah masa kesedihan dan ketakutan yang besar bagi Bani Israel. Para ibu menangisi anak-anak mereka, dan para ayah merasa tidak berdaya melawan kekuatan Firaun. Negeri Mesir dipenuhi dengan ketidakadilan. Namun, di tengah kegelapan ini, rencana Allah sedang berjalan. Dia adalah sebaik-baik perencana, dan kehendaknya selalu mengalahkan rencana para penguasa zalim. Di masa-masa sulit inilah Musa lahir. Ibunya, atas ilham Allah, meletakkannya di dalam sebuah keranjang. Kemudian dia menghanyutkan keranjang itu di sungai Nil. Ini adalah tindakan iman yang sulit baginya. Tapi dia percaya pada perlindungan Allah. Keranjang itu, dengan petunjuk Allah, terapung menuju istana Firaun sendiri. Istri Firaun, Asia, menemukan bayi itu. Dia merasa sayang padanya dan meyakinkan Firaun untuk mengangkatnya sebagai anak. Jadi, Musa tumbuh besar di rumah orang yang justru ingin membunuhnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah dan bagaimana dia bisa membalikkan rencana musuh-musuhnya. Saat Musa tumbuh dewasa, dia menyaksikan ketidakadilan yang dihadapi kaumnya. Dia merasakan penderitaan mereka secara mendalam. Suatu hari, dia tidak sengaja membunuh seorang Mesir yang sedang menganiaya seorang dari kaum Israel. Karena takut akan nyawanya, Musa harus melarikan diri dari Mesir. Dia melakukan perjalanan ke Madian, di mana dia tinggal selama bertahun-tahun. Di sanalah Allah berbicara langsung kepadanya di lembah suci Tua, dekat semak yang terbakar. Allah memilih Musa sebagai nabinya dan memerintahkannya untuk kembali ke Mesir. Misinya jelas menghadapi Firaun, menuntut kebebasan Bani Israel, dan membimbing mereka untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Allah yang Maha Tinggi berbicara kepada Nabi Musa dari pohon yang diberkahi. Dia memberi Musa petunjuk yang jelas dan mukjizat yang kuat. Musa diperintahkan untuk pergi kepada Firaun karena Firaun telah melampaui batas. Musa harus meminta Firaun untuk membiarkan Bani Israel meninggalkan Mesir. Ini adalah tugas yang sangat besar. Firaun berkuasa, sombong, dan dikelilingi oleh prajurit dan penyihir setia. Musa berdoa kepada Allah memohon kekuatan dan agar saudaranya, Harun, membantunya. Allah mengabulkan permintaannya, meyakinkannya akan dukungan ilahi. Ini adalah awal dari pertarungan besar antara iman dan kezaliman, antara utusan Allah dan penindas. Nabi Musa dan saudaranya Harun menghadap Firaun. Mereka menyampaikan pesan Allah dengan jelas dan berani. Mereka menyuruh Firaun untuk takut kepada Allah dan membebaskan Bani Israel. Mereka menunjukkan kepada Firaun mukjizat yang Allah berikan, seperti tongkat Musa yang berubah menjadi ular. Tapi Firaun dibutakan oleh kesombongan dan kekuasaannya. Dia menuduh Musa sebagai penyihir. Dia menolak untuk percaya kepada Allah dan mengejek utusannya. Hati Firaun telah mengeras. Dia berunding dengan para penasihatnya dan memutuskan untuk menantang Musa dengan penyihirnya sendiri, berharap bisa menjatuhkan nama baik Nabi Allah di depan semua orang. Firaun mengumpulkan semua penyihir terbaiknya dari seluruh Mesir. Dia ingin membuat tontonan umum tentang bagaimana Musa akan dikalahkan. Pada hari yang ditentukan, para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka. Dengan sihir mereka, benda-benda itu tampak seperti ular. Orang banyak takjub dengan pertunjukan itu. Kemudian, Allah memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular sungguhan yang sangat besar. Ular ini dengan cepat menelan semua ular palsu buatan para penyihir. Para penyihir, menyadari kekuatan ilahi yang sebenarnya, langsung bersujud, menyatakan iman mereka kepada Tuhan Musa dan Harun. Firaun sangat marah dengan ini, tetapi hatinya tetap keras kepala. Meskipun ada tanda-tanda yang jelas, Firaun menolak untuk membiarkan Bani Israel pergi. Maka Allah mengirimkan serangkaian wabah ke Mesir sebagai peringatan dan hukuman. Air sungai Nil berubah menjadi darah.
Kawanan katak, kutu, dan belalang menutupi negeri itu. Penyakit ternak menyerang hewan-hewan mereka, dan kegelapan menyelimuti Mesir selama berhari-hari. Setiap kali wabah datang, Firaun akan mohon kepada Musa untuk berdoa kepada Allah agar mengangkat bencana itu, sambil berjanji akan membebaskan Bani Israel. Tetapi begitu wabah diangkat, Firaun akan mengingkari janjinya. Akhirnya, setelah wabah terakhir yang menghancurkan, yaitu kematian anak sulung orang Mesir, Firaun yang ketakutan dengan enggan mengizinkan Bani Israel pergi. Eksodus mereka yang telah lama ditunggu-tunggu pun dimulai. Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa, akhirnya memulai perjalanan mereka keluar dari Mesir. Mereka adalah rombongan besar termasuk pria, wanita, anak-anak, dan orang tua. Mereka berjalan cepat, ingin segera bebas dari perbudakan selama berabad-abad. Namun, Firaun segera menyesali keputusannya membiarkan mereka pergi. Harga dirinya terluka, dan dia kehilangan sumber tenaga kerja gratisnya. Dia mengumpulkan pasukannya yang besar, kereta-kereta perangnya, dan prajurit-prajurit terbaiknya. Dia berangkat mengejar Bani Israel, bertekad untuk membawa mereka kembali, atau menghancurkan mereka. Hati Bani Israel dipenuhi ketakutan ketika mereka sadar Firaun mengejar mereka. Tak lama kemudian, Bani Israel menemukan diri mereka dalam situasi putus asa. Mereka sampai di tepi Laut Merah yang luas. Air yang dalam dan bergolak terbentang di depan mereka, sebuah rintangan yang tidak bisa dilewati. Di belakang mereka, mereka bisa melihat kepulan debu dari pasukan Firaun yang mendekat. Tidak ada tempat untuk lari. Kepanikan mulai menyebar di antara sebagian orang. Mereka berseru kepada Musa mengatakan bahwa mereka terjebak. Mereka merasa bahwa kehancuran sudah pasti. Tetapi Nabi Musa tetap teguh dalam imannya. Dia berkata kepada kaumnya untuk tidak takut. Dia meyakinkan mereka bahwa Allah bersama mereka dan pasti akan membimbing mereka ke tempat yang aman. Pada saat kritis ini, ketika semua harapan tampak sirna di mata manusia, Allah mengungkapkan perintahnya kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Musa, dengan kepercayaan penuh kepada Tuhannya, mengangkat tongkatnya dan memukul air seperti yang diperintahkan. Seketika, sebuah keajaiban yang tak terbayangkan terjadi. Laut Merah yang perkasa mulai terbelah. Angin kencang bertiup, dan air terbelah menjadi dua dinding besar di kedua sisi. Di antara dinding air yang menjulang tinggi ini, muncul jalan kering di dasar laut. Itu adalah jalan yang jelas dan aman bagi Bani Israel untuk menyeberang. Bani Israel dipenuhi dengan rasa kagum dan takjub melihat pemandangan yang luar biasa ini. Mereka telah menyaksikan kekuatan Allah yang sesungguhnya. Tanpa ragu, mereka mengikuti Nabi Musa ke jalan kering melalui laut. Tanah di bawah kaki mereka keras, tidak berlumpur. Dinding air berdiri kokoh, setelah ditahan oleh perintah Allah. Mereka berjalan di antara gunung-gunung air raksasa ini, tahu bahwa Tuhan mereka melindungi mereka. Seluruh Bani Israel, setiap pria, wanita, dan anak-anak, dengan selamat menyeberangi Laut Merah ke sisi lain. Ini adalah mukjizat yang menentang semua hukum alam, tanda yang jelas bagi semua orang. Saat Bani Israel mencapai pantai seberang dengan selamat, Firaun dan pasukannya tiba di tepi laut yang terbelah. Dibutakan oleh kesombongan dan kemarahannya, Firaun melihat jalan kering itu. Dia tidak berhenti sejenak untuk memikirkan kekuatan ilahi yang telah menciptakannya. Dia hanya melihat budak-budaknya yang melarikan diri dan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu masuk ke lorong di antara dinding air. Prajurit, kereta, dan kudanya bergemuruh masuk ke dasar laut, yakin dengan jumlah dan kekuatan militer mereka. Mereka bertekad untuk menangkap Bani Israel dan menyeret mereka kembali ke perbudakan atau membantai mereka di tempat. Firaun percaya dia akan meraih kemenangan besar. Namun, rencana Allah sempurna dan lengkap. Begitu Firaun dan seluruh pasukannya berada sepenuhnya di dalam koridor laut yang terbelah, Allah mengeluarkan perintah berikutnya. Dia memerintahkan air untuk kembali seperti semula. Nabi Musa, yang masih di pantai bersama kaumnya, menyaksikan babak akhir dari drama ilahi ini. Dinding air yang menjulang tinggi runtuh dengan kekuatan dahsyat. Laut kembali bergelora, menutupi jalan kering itu dalam sekejap. Firaun dan pasukannya yang perkasa terjebak. Arus yang kuat dan beratnya air menenggelamkan mereka sepenuhnya. Mereka tidak punya jalan keluar. Firaun di saat-saat terakhirnya, ketika air menelannya, menyatakan keimanannya kepada Tuhan Bani Israel. Tapi sudah terlambat. Pernyataan imannya di saat kematian, ketika dia melihat hukuman dengan mata kepalanya sendiri, tidak diterima.
Dia dan seluruh pasukannya tenggelam di Laut Merah. Tubuh mereka terombang-ambing oleh ombak. Allah bahkan membuat jasad Firaun terdampar ke pantai. Ini agar generasi mendatang bisa melihat nasib orang yang menentang Allah dan menindas umatnya. Ini menjadi tanda yang nyata dan peringatan keras bagi semua penguasa zalim. Mukjizat terbelahnya Laut Merah dan kehancuran Firaun adalah pelajaran mendalam bagi seluruh umat manusia. Ini menunjukkan kekuasaan mutlak Allah atas seluruh ciptaan. Dia bisa mengubah hukum alam untuk membantu hamba-hambanya yang saleh. Ini menunjukkan keadilannya dan dukungannya bagi mereka yang tertindas. Bagi Bani Israel, itu adalah tanda rahmatnya dan pemenuhan janjinya. Peristiwa ini mengajarkan kita pentingnya iman, kesabaran, dan kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada Allah, bahkan ketika menghadapi rintangan yang luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa sekuat apapun kejahatan terlihat, kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan menang atas kehendak Allah.